itu yang bikin saya nggak pernah lupa bahwa tujuan saya itu jelas. Saya bikin film bukan untuk uang sih, karena I want to give back to the film industri yang udah memberi saya begitu banyak sih. Dan makanya saya bilang ya, saya sih nggak pernah iri dengan orang, dan saya selalu suka dengan kesuksesan orang, karena menurut saya semua orang punya jalannya sendiri sih. Dan saya selalu ngomong bahwa untuk suksesnya kita nggak harus belok sih. Audio on, camera and action. Selamat datang kembali di Bersinema bersama Dias Danar, dan kali ini satu kehormatan Bersinema Podcast di yang baru seumur jagung banget lah di industri film sebagai podcast yang ngobrolin tentang film. Kedatangan orang yang gue udah kenal cukup lama dan yang gue tahu sepassionate itu sama industri film, secinta itu yang membuat ada satu benang merah yang pengen undang dari awal-awal dan baru kesempatan di sekarang. Yang adalah sutradara sekaligus penulis sekaligus produser sekaligus eksekutif produser, udah lengkap semuanya di emban jabatannya. Ini ada Pak Robert Roni. Hai Pak. Halo Dias. Wow, gue masih dari kemarin worry ini anak-anak. Besok kita Robert Roni nih. Besok kita Robert Roni, karena buat gue sebagai orang yang cinta juga sama industri film, karena nge-MC film, karena dulu tuh suka banget nonton Pak. Makanya bisa nge-MC dan lain-lain tuh senang banget. Terus tahu Pak Robert Roni, pertama kali kenal itu ada satu teman kita ya Pak, ngebawa ketemu dan kenalan waktu pas waktu Paragon awal-awal. Kita ketemu di area The Breeze BSD, pertama kali ngobrol. Ini orang secinta itu sama industri film ya. Wow. Tapi sebelum ke industri film, Pak Robert Roni juga adalah fans beratnya Parma. Sebenarnya itu udah menjelaskan banyak hal. Ngapain lu bela Parma kan? Ngapain Parma? Sebelum Emang, ke industri film, tapi Parma. Gue fans Liverpool yang tahun ini ya alhamdulillah lah bisa dapat juara kayaknya. Tapi Parma, tadi pagi kita sempat WhatsAppan dan Bapak ngasih artikel tentang passion. Ini benang merahnya adalah passion. Ya. Lu merasa bukan memilih, tapi lu terpilih untuk ya udah gue harus ngefans dan emang cinta gitu. Apa alasannya Parma Pak? Jadi waktu zaman era saya itu pasti tahu lah, lebih suka Serie A daripada IPL. Yes. Dan sampai sekarang juga saya nontonnya Serie A. Ya, era itu tahu kan? Iya, Jaya-jaya Serie A lah ya. Dia nguasain Eropa, nguasain dunia. Dan karena saya tiap hari nonton Serie A, saya bilang nggak bisa sih, saya nggak punya tim ini ya kan. Tapi tim mana gitu kan? Iya. Lihat, udah pasti Seven Sister. Tahu kan Seven Sister kan waktu itu kan? Juve, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Lazio sama Parma. Yes. Ini Seven Sister. Selalu peringkat 7 itu gonta-ganti lah gitu kan. Saya ngeliat, saya tuh suka underdog. Udah pasti saya nggak akan milih tim-tim yang gede. Yang kecil kan ya Roma juga masih kecil lah, Fiorentina juga, Lazio juga, Parma juga. Tapi apa? Nah, waktu itu Parma sangat mengejutkan. Berturut-turut dia tuh menang UEFA Cup waktu itu ya. Winner Cup masih ada, sekarang udah nggak ada ya. Ya Piala Winner. Iya, ada terus Coppa Italia. Bilang oke nih. Terus saya lihat mainnya, terus saya pelajari kota Parma. Kota ini kecil banget, men. Stadionnya Ino Tardini cuma 23.000 begitu. Kok bisa ya? Saya pelajari terus baca statement Stefano Tansi, pemiliknya dulu yang punya pabrik Parmalat di Parmalat ya. Gue bilang oke banget nih. Cocok nih filosofinya mereka. Terus gue bela. Terus itu tahun 1992 saya pertama kali bela. 92 Parma. Ya, Parma waktu itu. Makin lama makin naik gitu kan. Itu 92 belum eranya. Terus habis itu eranya Cannavaro, Buffon, Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa. Aku bilang udah makin cinta. Dan saya orang heran kan, setelah terpuruk kalau tahu Parma bangkrut, itu saat itu udah kacau tuh. Sampai seri A4 ya Pak. Seri D. Iya, Seri D. Jadi ya. hampir dibubarin, udah sampai seri D. Seri D itu udah semi profesional, bukan profesional lagi. Gue bilang, kenapa sih lo masih tetap sama? Saya tuh ibaratkan lu mencintai seseorang gitu ya. Hanya karena dia udah tua dan jelek, masa lu gak cinta lagi sama dia? Wow. Jadi meskipun seri D, meskipun apa, ya saya tetap cinta Parma. Cinta mah gak bisa berubah. Dan ngikutin sampai detik ini, ngikutin gimana. Seri D saya ngikutin. Seri D ngikutin hasilnya apa. Kita punya komunitas kan. Parma, cinta Parma kan, di Italia maupun di Indonesia kan. Ada Indonesia ada ya. Ada. Memang itu sekumpulan orang-orang gila lah. dan mereka tahu banget siapa saya karena
Ya kebetulan karena bidang saya film gitu Iya, ya, jadi iya, orang iya. tahu gitu ya. Dan iya sampai sekarang konsisten sih. Mau di seri apa aja sekali Parma tetap Parma, dan saya bersyukur saya udah pernah ke Parma, Iya. ke Ennio Tardini Iya. dan ya, Apa rasanya Pak pada saat beneran udah ngefans dan lain-lain terus bisa itu ngerasain atmosfer di sana? padahal sebenarnya itu at the lowest time of my life, tapi feel energized sih. Nah. Bahwa iya sih. Memang cinta dan Passion nggak bisa dibohongin. Dari sepak bola ke industri film nih, pengen tahu apa sebegitunya juga, apa yang memulai seorang Robert Roni sebegitu cintanya sama industri film. jadi ini saya tuh orangnya sangat kontemplatif sebenarnya. Banyak nggak percaya, saya itu sebenarnya orang yang introvert. Masa sih, Nggak Pak? kelihatan. Saya itu suka sendiri. Hobi saya itu baca buku, nonton film, dan main game. Yang hobinya sendirian semua gitu Iya. sebenarnya. Dan saya tuh belum lama sih ngobrol. Kenapa ya saya cinta banget film sejak kecil itu ya? Pertama mungkin karena saya suka baca. Terus ayah saya itu juga suka sekali baca dan suka sekali nonton film. Nah, dia nggak tahu kenapa gitu ya, salah satu waktu tertentu saya masih SD gitu ya, dia itu selalu ngajak kita semua nonton. Tapi nyokap saya kan nggak semua film lah mau nonton lah ya kan. Kakak saya juga, adik saya terlalu kecil gitu kan. Jadi yang jadi korban saya lah. Jadi korban ya. Selalu ditemenin nonton. Apa aja lo ya, mau film Hollywood, film Indonesia, film India, film Mandarin, apa aja, gue sikat ya. Dan waktu itu kan belum ada sensor, belum ada apa. Iya. Jadi film dewasa rusak juga ke kepala gue. Film apa aja gue tonton gitu kan di bioskop kan. Waktu itu kan belum ada. Iya, TV, aturannya gimana. TV juga waktu itu masih TVRI, Iya. nggak ada apa gitu kan. Jadi semua nonton. Dan pelan-pelan merasukin saya. Saya itu waktu kecil karena saya suka sekali nulis gitu ya. Saya pikir saya pengen jadi penulis novel gitu ya. Tapi di titik tertentu saya ngerasa bahwa style nulis saya itu lebih cocok ke film karena visual gitu kan. Jadi akhirnya bilang, oke deh, saya SMP kelas 1 itu saya masih ingat banget. Saya mau jadi filmmaker. Dari SMP berarti udah tahu mau kelas jadi 1. filmmaker. Saya mau jadi filmmaker. Semua langsung, orang gila ini. Iya. Udah Cina, miskin, di kota Surabaya. Gimana jadi filmmaker? Gue bilang, enggak tahu lah. Poin pertama dan ketiga iya, tapi poin kedua masuk Pak Robert. Miskin kamu karena kita pertama kenal enggak dong Pak. Tanya semua orang kenal saya waktu zaman dulu. Enggak usah jauh-jauh deh. Waktu saya masih kerja di Trans TV. Itu gaji saya cuma 1,1 juta di Jakarta tahun 2000. Hidup segan mati tak mau lah ya. Dengan duit segitu gimana mau hidup di Jakarta? Berarti enggak mulus-mulus aja di industri, Pak. Saya sih berangkat dari nol karena itu ya, dan akhirnya kan saya tanya, kenapa saya begitu cinta film gitu ya? Ini realisasinya belum lama ini. Jadi kita keluarga Asia itu banyak kan distance dengan orang tua. Iya. Terutama untuk yang orang nggak tahu ya background keluarga Cina di Indonesia itu banyak menunjukkan emosi itu kelemahan, menunjukkan sayang itu nggak boleh, nanti muji anak itu nanti kepala besar. Jadi detachment itu ada. Saya dengan bokap saya itu cukup dekat, tapi dengan nyokap agak jauh lah karena dia sibuk dengan kakak saya anak pertama sama adik saya anak ketiga. Bapak anak tengah ya? Iya, anak tengah selalu yang paling aneh. Iya, biasanya. Tapi karena bokap gue juga mungkin orangnya aneh gitu ya. Dia ngerasa ada kindred spirit gitu. Kita nonton berdua tuh. Film apa aja kita nonton berdua lah pokoknya. Dulu naik motor kemana-mana kan. Zaman dulu bioskop masih murah, 250-500 perak kan cuman. Jadi film apa aja kita nonton. Nah, jadi saya ngerasa saya itu belajar banyak dari film sih. Karena orang tua bapak saya sibuk gitu ya ngantor ya. Nyokap gak ada. Jadi saya banyak belajar tentang kehidupannya dari film. Makanya kalau selama ini saya bikin film harus ada sesuatu yang have to say. Karena saya begitu belajar banyak tentang film, I want to give back to my audience. Ini loh yang gue pelajarin selama ini. Jadi film apapun, mau genre apapun yang saya bikin, saya itu selalu pengen ada sesuatu di baliknya. Bukan pesan moral ya, tapi something that I believe that I want to say. Dan itu kalau nyampe ke penonton sih saya happy banget sih. Karena biasanya saya sleep-sleepin di underlayer dan segala macam, nggak terang-terangan karena saya nggak mau preaching kan. Dan itu yang saya dapetin selama saya nonton film gitu. So secinta itu sih, bahkan saya ngomong ya, mungkin saya itu tumbuh besar dibesarkan oleh film. Jadi my third parent ya, saya punya bapak, saya punya ibu. Orang tua ketiga saya itu film. Wow. Karena itu saya ngerasa sama film tuh bukan cuma cinta ya, tapi udah obsesi sih. Jadi dari kecil dan nggak punya hobi lain loh. Iya. Jadi gitu. Makanya saya selalu bikin film dan saya sih selama bikin film banyak ini ya,
2 film yang saat ini paling berkesan itu Iya. so far itu karena feedback penonton ya, bukan karena bagus apa enggak ya. Kapan Kawin. Kapan Kawin? Ada orang waktu itu nge-DM saya, "Mas, terima kasih udah bikin Kapan Kawin." Setelah film ini saya nonton, saya langsung kena banget, relate banget. Setelah itu saya ngajak bapak ibu saya untuk nonton. Iya. Setelah itu baru kita diskusi. Mas Roni yang bikin saya tuh berani untuk challenge orang tua saya, karena dari hidup itu saya diatur terus. Oh iya, ini something yang sangat-sangat relate dengan sekitar saya. Untungnya saya dibebasin ya menjadi filmmaker, terserah lah gitu ya. Meskipun akhirnya lewat jalan kiri kanan tapi akhirnya bisa juga. Tapi saya tuh ngeliat banyak sekali orang tua tuh ngerusak hidup anak di sekitar saya gitu ya. Ada teman saya keluarga kaya sih, jauh-jauh sekolah S2 di Jerman, microbiology, pulang-pulang disuruh jaga toko besi di Lumajang. Dan itu nggak 1-2 orang ya Pak gitu ya? Yang oke sih, memang duitnya MM-an ya, jaga toko besi, tapi kan that's not his passion gitu. Dan gue ngeliat banget tuh sinar hidup di matanya itu udah hilang. Jalan hidupnya cuma hidup doang, dan he numb himself setiap malam itu karaoke sama LC segala macam mabuk-mabukan. Gue bilang, that's not how you live your life, man. Dan salah orang tuanya menurut saya. Karena itu saya bikin Kapan Kawin. Dinda itu personifikasi bahwa dia harus segitunya sama orang tuanya. Kalau nonton Kapan Kawin ya, kalau belum nonton. Suka banget. Ada di Netflix. Itu keresahan saya sih. Dan saya tuh selalu ngomong, bukan hanya karena lu lebih tua, lu lebih bijak, sama sekali enggak. It's just number. Dan itu waktu itu kontroversi waktu gua ngomong gitu. Lu gila lu di film Indonesia mau nentang itu. Tapi that's the truth, man. Makanya gua bikin orang tuanya konyol, karena memang konyol. Banyak orang tua di Indonesia ini konyol. Di dunia lah ya. Penggambarannya ini benar. Jadi yang main tuh Adinia Wirasti sama Reza Rahadian. Jadi Adinia Wirasti ini adalah anak kedua yang udah disuruh nikah sama orang tuanya. Dia dituntut terus menikah. Akhirnya gimana ya caranya, mau ada acara nih di rumah orang tuanya, nyewa anniversary orang tuanya ya. Nyewa aktor amatir, ceritanya Reza Rahadian di situ untuk jadi pacarnya. Itu premisnya menarik banget, dan wow, dua-duanya Reza Rahadian apalagi sih. Dan itu banget. Tapi berasal dari keresahan yang itu, bahwa gue sih pengen film itu menginspirasi orang tuh berani challenge orang tuanya. Kalau lo nggak happy dituntut hidup seperti itu, ya ngomong dong. Bukan karena mereka orang tua mereka berhak ngatur hidup lu, dan atau mereka lebih tahu apa yang lebih benar. Enggak kok, kita hidup ini sama-sama belajar kok. Dan ada orang yang ngomong itu actually berhasil. Gue seneng banget sih. Yang kedua, Critical Eleven. Film itu kan sedih banget. Gue suka film sedih sih. Again, Reza dan Adinia Wirasti. Gue kan suka film sedih. Gitu. Dan film itu meskipun sangat ke-pop gitu ya, tapi really touch my heart. Sedih lah. Gue waktu direct Reza yang di Grip itu gue juga ikut nangis sih. Gue bilang anjing Reza sih. Gue juga ikut nangis sih. Padahal gue yang direct dia gitu kan. Itu juga ada orang nge-DM saya, Mas, terima kasih udah bikin film Critical Eleven. Setelah saya nonton film ini, saya ngajak suami saya nonton, terus kita berdua nangis. Tahu nggak kenapa? Jadi dia juga keguguran berapa kali. Dan setelah itu hubungannya merenggang sama suaminya. Suaminya selalu nyalain dia, nggak ada diskusi, nggak ada dialog gitu. Nah setelah nonton film ini, dia langsung relate kan. Diajak suaminya, diajak nonton, tetap seperti biasa, suaminya tetap cool gitu ya. Tapi setelah nonton nangis bareng ya, suaminya akhirnya dia ngomong, maafkan aku selama ini. Let's talk about it. For the first time, setelah bertahun-tahun dia nggak ngomong dengan suaminya. Gue bilang, wah. Itu dari awal udah peran desain ya buat orang akan merasakan itu? Enggak sih, karena itu memang kan novelnya Ika kan seperti itu ya. Cuma tentu aja rasa itu saya selalu ada, karena saya bilang bahwa we have to make film that relatable sih. Dan gue bilang, ini nih, this is why I make movies. To touch people and change their life. Because that's what happened to me gitu loh. Banyak sekali film yang bikin saya tuh berubah, terus melajari hal-hal yang nggak saya tahu sebelumnya. Karena saya bilang gini, pengalaman hidup nomor 1. Nggak ada yang ngalahin lah pengalaman hidup. Pengalaman hidup is the best. Change always come from inside. Jadi nggak bisa lu disuruh berubah, mau orang tua, pacar, semua lu suruh berubah nggak berubah kalau nggak berubah ini dari dalam. Iya. Nah, menurut gua film itu punya efek seperti itu. Setelah nonton film lu kontemplasi. Karena apa? Makanya gue bilang pengalaman hidup yang terbaik. Tapi lu harus kecentok dulu, jatuh dulu, bersebagai kan sedih ya. Terus banyak butuh waktu yang lama ya. Film itu mendistilisasi masa hidup seseorang hanya dalam waktu 2 jam. Lu belajar sesuatu tentang pengalaman hidup tokoh utama kita itu. You can learn something from it. Itu kan hidup orang. Makanya gue bilang bahwa film yang bagus itu adalah resonance of truth. Itu mirroring of the truth. Makanya gue bilang kita sebagai sutradara atau penulis, kita tuh harus mengamati manusia sekitar kita. Karena
film itu regardless genre-nya ya, Iya. mau sci-fi mau horror, tapi harus berawal dari a real human experience. Karena itu yang harus kita saring jadi inti cerita dan segala macam. Karena supaya orang nonton they can relate dan belajar sesuatu dari itu. Ya. Jadi instead belajar dalam kehidupan lu sekali harus batu bangun segala macam, nonton film yang bagus tentu saja ya. Iya, iya. You can learn something out of it sih, dari karakter utama kita sih. I really believe that sih. Karena Pak Robron mengalami masa-masa dari kecil sampai dengan remaja sampai dengan dewasa dengan menonton film dan berefek ke Pak Robron. Berarti Pak Robron juga yakin kalau film tuh bisa berefek juga gitu ke orang ya. Iya, dan saya sih banyak banget mengalami dalam hal hidup ini dan saya nggak pernah bergeser secara idealisme dan segala macam karena ya saya belajar dari semua tokoh film yang saya tonton. Semua film kan tokohnya kan idealis, lurus gitu ya. So I really believe in that sih. Jadi saya tuh masih ingat waktu zaman dulu di TV gitu ya. Saya nggak sebut TV karena semua orang itu kayak mainin budget itu hal yang biasa gitu loh. Dilebihin supaya nanti di kantong. Saya nggak pernah. Padahal saya tuh waktu itu miskin banget gitu kan. Justru saya lebih butuh daripada mereka. Dan godaan itu bisa aja Pak gitu maksudnya. Iya, ada saya nggak gitu, melakukan hal itu karena bilang apa? Enggak sih, nggak harus seperti itu sih untuk sukses sih. Atau setelah saya jadi freelance filmmaker gitu ya. Susah banget lah. Duit itu tinggal berapa ratus ribu di rekening dan kan freelancer kan nggak tahu kapan lagi bisa dapat kerjaan yang lain kan. Kayak kita sekarang, saya kan juga freelancer. Terus ditawarin direct satu film gitu ya. Yang aduh, gue sebut judul lah. Aduh, gini banget ya. Nah, terus dia bilang udah, nggak usah mikir lah. Film itu kan cuma komoditas, ekonomi, kerjaan, terima aja. Bayarannya lumayan ratusan juta kan. Saya pikir duit tinggal 700 ribu. Ratusan ribu sama ratusan juta 700 ribu, iya gue bilang. Terus gimana Pak? Enggak sih, gue bilang. Saya nggak mau dikenal sebagai Robert Downey yang menciptakan film itu. Jadi saya berbulan-bulan dia sempet cuma makan mie instan pagi siang malam karena nggak punya duit beneran kemana-mana naik Kopaja, jalan kaki, iya. Dan itu yang bikin saya nggak pernah lupa bahwa tujuan saya itu jelas. Saya bikin film bukan untuk uang sih, karena I want to give back to the film industri yang sudah memberi saya begitu banyak sih. Dan makanya saya bilang ya, saya sih nggak pernah iri dengan orang dan saya selalu suka dengan kesuksesan orang karena menurut saya semua orang punya jalannya sendiri sih. Dan saya selalu ngomong bahwa untuk suksesnya kita nggak harus belok sih, nggak harus belok kiri kanan dan segala macam. Saya tuh pernah nonton satu film, lagi film gitu ya. Pernah nonton film Changing Lanes nggak? Itu tagline-nya bagus banget. Apa? One wrong turn deserves another. Jadi lu sekali salah belok jalan dalam hidup lu. Nggak apa-apa lah, korupsi sekali ini deh. Atau nggak apa-apa lah, ini kita terima proyek ini yang nggak jelas ini sekali lah. Kan harus berani. Nggak bisa. Sekali lu belok, lu harus belok lagi untuk benerin jalan lu kan. Terus beloknya sampai kapan? Kadang-kadang lu akhirnya stuck di lingkaran yang itu sih. Makanya gue bilang, gue coba selalu tetap lurus, stay true dengan apa yang gue mau. Meskipun gak gampang jelasnya. Tapi gue gak harus mikir belok-belok lagi sih. Karena gue exactly tahu apa yang gue mau. It wasn't easy gitu ya. Dan gue sih merasa gue beruntung banget sih. Makanya gue bilang ya, meskipun gue banyak ngalami ini itu dalam hidup sih, tapi gue merasa beruntung banget karena Tuhan udah banyak bantu saya sampai saya bisa di sini sekarang sih. Tanpa harus belok-belok gitu loh istilahnya. Tanpa harus mengerjakan sesuatu yang saya nggak suka gitu sih. Kalau mungkin posisi Pak Robert Downey udah di posisi ini kan memilih itu gampang Pak. Tapi bisa pada saat berjuang itu kan. Iya itu gimana Pak ngejaga integritinya untuk supaya tetap bisa. Again saya beruntung sih. Saya waktu itu jujur aja saya nggak punya tanggungan apapun. Jadi bisa tuh makan mie instan 3 kali sehari. Itu belum lama istri pertama saya meninggal dunia karena cancer, dan makanya duit saya habis sama sekali gitu, nggak punya apa-apa, belum punya anak, jadi bisa saya menderita gitu. Misery is my middle name, saya selalu ngomong gitu. Jadi gue nggak masalah sih, I embrace that feeling karena bilang ya udahlah. Karena yang diperjuangkan kesenangan hati yang ada di sini ya, bukan masalah dompet. Iya, saya bilang udahlah, dari dulu juga miskin, sekarang miskin nggak apa bedanya, gue bilang gitu. Daripada nggak happy, saya sih percaya banget, makanya kayak karakter yang saya tulis selalu relate dengan saya dan basically is always representing of myself. Kayak sisi yang mananya tinggal gitu ya. Makanya gue bilang kan kadang-kadang penulis ini kita juga agak schizofren, karena kan kita beda-bedain karakter. Kayak Kiara ngomong ya, yang terbaik gak harus mahal. Saya percaya itu sih, gak harus kita hidup luxurious pakai barang merek, makan di restoran mahal untuk bisa bahagia sih. Small thing that matters menurut saya sih. Hal-hal kecil itu justru yang bikin kita bahagia. Jadi
Duit sih memang penting ya. Kita nggak bisa hidup lah nggak ada duit. Tapi butuh itu bukan segalanya. Saya selalu percaya itu sih. Jadi kalau misalnya antara milih melakukan hal yang benar atau dibayar mahal, saya sih lebih memilihkan hal yang benar menurut saya ya. Gitu. Yes, dan itu kan gak sekali dua kali pasti godaan dalam tanda kutip godaan ya. Itu datang gitu. Dan kita tahu industri di Indonesia kan keras, Pak. Iya, keras ya kan? sih. Itu ya emang jadinya udah tahu dengan resikonya. Oke, kalau gue sekali nolak ya gue harus konsisten dengan ini gitu. Dan itu terjaga sampai dengan sekarang gitu ya. Dan saya sih happy ya, ada beberapa nama juga selain saya juga menjaga integritas seperti itu sih. Gak perlu nyebut nama Gak perlu. nanti lah, tapi maksudnya yang saya tahu juga gak gampang untuk menjaga itu ya. Jadi dia sekarang jadi salah satu filmmaker nomor 1 Indonesia, jadi saya selalu dukung dia karena saya tahu dia dari mana. Dan dia saya kenal tuh waktu kita sama-sama miskin nongkrong di pinggir jalan di Blok M nggak punya duit itu. Jadi so we're from way back gitu ya. Jadi saya respect sih. It's not easy to stay true to yourself. It's not easy to make something that you want sih. To actually have something to say your original voice. Karena ya itulah, sayangnya banyak sekali orang yang bekerja di industri kita ini cuma ngejar duit, nggak ada karya. Jadi kalau ada beberapa pihak kok bikin film gitu sih, ya lu lihat aja filmografinya. Masa kaget sih bikin film gitu kan? Harusnya udah gak kaget karena udah tahu dan lain-lain ya. Maksudnya gitu sih. Wah, ini tadi kata-kata tadi potong di TikTok tuh, Pak. Enggak, tapi memang kadang-kadang saya itu sering sungkan. Kenapa ngomongnya selalu jadi berat gitu ya? Enggak. Ini sekarang tiap hari media jangketnya Most Beautiful Girl in the World jadi berat. Semua setelah selesai tuh di belakang gitu. Semua orang Netflix bilang, Mas Roni ternyata orangnya dalam banget. Iya. Saya bilang saya sebenarnya sungkan karena kesannya kok jadi berat. Ini kan kita film romcom ya. Kenapa kita ngomong soal ini gitu loh. Tapi menariknya Pak, yang ini testimoni dari saya ya buat teman-teman juga. Nggak cuma pas on cam, nggak cuma lagi press con atau gala, lagi off air pun, lagi ngobrol biasa pun banyak ilmu dari Pak Rokron. Bahkan gue pernah dapat ilmu, inget pertama kali makan nih, humble-nya beliau nih, makan di kantin. Kita Pak di kantin di The Breeze kan, gue kaget, gue nggak apa-apa nih semeja sama Pak Rokron gitu. Terus di tahu nih lu di industri ya nggak bisa lo tanggung, nggak bisa tanggung di industri film. Kalau lo tanggung lo akan banyak banget nih orang yang nyundul dari bawah dan juga mau makan di industri ini. Itu iya juga ya Pak. Jadi harus totalitas juga di industri film ini. Iya, saya tuh setiap kali ngajar, saya dapat beasiswa ya untuk sekolah film, saya S2. Jadi saya tuh nggak pernah nolak kalau disuruh ngajar karena saya dapatnya gratis kan, saya beasiswa kan. Saya selalu bagiin ilmu gratis. Jadi Mas kita cuma udah nggak usah pikirin duitnya lah. Yang penting saya mau bagi ilmu. Saya tuh ngomong selalu agak nggak enak. Saya sering disentil sama istri saya yang sekarang. Dia bilang, lu ngomong jangan gitu dong, lu harus ngomong inspirasi supaya orang mau kerja film. Enggak sih. Saya tuh mau jujur supaya mereka tahu apa yang mereka hadapin. Pahit-pahitin justru. Iya, justru gini. Kalau memang lu nggak cinta film, mendingan nggak usah kerja di film. Jangan kerja di film karena alasan yang salah gitu. Jadi banyak banget orang kerja di film karena alasannya, glamor, gitu kan? Ya, showbiz nih, selebritas, bisa dekat-dekat sama artis atau syukur-syukur bisa jadi pacar gitu kan. Yang ketiga, bisa kaya. Dia bilang semuanya ini salah, gue bilang gitu. Kerjaan film itu sangat fisikal, sangat-sangat gak glamor, sangat-sangat fisikal. Lu pernah syuting, lu lihat aja deh, gue bilang itu pertama. Kedua, dekat sama artis, aduh enggak deh, jauh lah kita sama mereka. Yang ketiga duit, kagak ada duitnya coy, gue bilang gitu. Gue awal kerjaan di dunia film kan Asrada gitu. Berapa sih duitnya? Asrada itu kerja waktu dari pre-pro, syuting sampai selesai itu semua jauh lah, gue bilang. Kalau mau nyari duit mendingan kerja di bank swasta yang gede. Apalagi sebelumnya Pak punya karir hebat di industri selain film ya. Iya kan? Ya maksudnya jadi kayak itulah. Ini kecil jadi gitu ya. Bukan itulah gitu. Terus bilang lu kalau itu susah dong Pak. Lu enggak. Tapi kalau lu beneran cinta sama film dan lu tahan dengan kerja keras dan segala macam, nggak ada pekerjaan lebih baik daripada kerjaan film. Kok bisa? Dia bilang gitu. Iya. Not a single day in my life gue ngerasa kerja selama gue kerja di film. Gue cuma ngerjain hobi tapi dibayar. Dan nggak pernah ada bosannya karena gini, setiap film tuh challenge-nya berbeda. Kalau saya ngerjain Kartini, kita riset 2 tahun, saya bacain semua buku tentang Kartini. I learn so much about our history tentang Indonesia. Yang kalian nggak semua tahu lah. Makanya waktu yang sekarang kan mulai rame, saya tahu dari dulu bahwa kita dijajah sama Belanda sebenarnya nggak sengsara-sengsara banget. Yang bikin sengsara itu orang Indonesia sendiri.
Jadi semua itu dibudget, kagak ada nanam paksa apa itu gak ada. Terus bangun jalan yang ke Panarukan, itu dibayar semua. Yang dikorupsi itu orang-orang Indonesia yang korupsi gak dibayar ke rakyat. Dari sana emang tetap bayar. Dari sononya dibayar. Kan sekarang baru rame kan. Ternyata gue udah tahu dari itu. Artinya tahun berapa tuh 2017. 2017 ya, iya. Yang jahat itu tuh bupati segala macam semua itu yang jahat semua. Mereka memperkaya diri dan menyesalkan rakyat. Dan itu hasil riset 2 tahun baca. Dan ya itulah. Terus film seperti Critical Level sebenarnya film ringan lah kutip ya. Tapi karakternya si Ale Saradian kan insinyur perminyakan. Saya belajar beneran. Karena waktu kita syuting dia maksa kita harus ada di lepas galangan minyak pantai itu ya. Yang Pak Waris bilang aduh tapi kan susah dan mahal. Iya sih tapi ini yang akan bedain kita dengan FTV yang ratusan itu, yang kerjaan cuma diomongin doang. Kerjanya apa? Ya diomong, tapi gak pernah ditunjukin. Film kan show don't tell. Masa ngomong mah gampang doang. Bisa aja kerjanya apa? Astronot gitu ya. Tapi gak pernah ditunjukin. Nah, karena ini di novelnya dia insinyur perminyakan dan akhirnya di kalangan kapal minyak itu ya. Menurut saya itu perlu. Dan when you show it, you will understand Ali's karakter better. Karena lu tahu psyche dia selama di lepas pantai berbulan-bulan itu seperti apa. Susahnya minta ampun dapat itu. Ya saya beruntung ya. Ada punya teman orang kaya raya kayak Mike Wiluan yang bapaknya punya industri minyak di mana-mana. Ada galangan minyak yang nggak kepake bisa saya pakai. Tapi untuk itu aja kita harus belajar banyak hal. Karena galangan minyak yang kalau operasional itu sangat berbahaya kan. Jadi kita harus tahu punya sertifikat bisa menyelam, sertifikat pemadaman api, bisa base jumping segala macam. Wah ini gue bilang ini mampus, gue sih mau belajar. Tapi gimana yang lain gitu? Gimana? Iya. Kru gue 150 gimana? Iya. Berapa lama gue harus belajar gini dulu semua sebelum bisa syuting? Akhirnya gue bilang gak bisa nih yang aktif. Akhirnya untung kita ketemu di Kediri itu ada galangan minyak lepas pantai yang lagi tongkangnya yang lagi nggak aktif. Jadi bisa kita pakai. Kalau nggak bisa syuting. Tapi kan it's not that easy gitu. Tapi gitunya yang saya bikin seneng banget syuting film gitu. Yes, you always learn something new gitu. Itu tentang kuasa gelap gitu ya. Oh ini kuasa gelap juga luar biasa. Kita belajar tentang eksorsisme 2 tahun. Jadi gue tuh sampai belajar demonologi ini segala macam. Kan gak perlu sebenarnya kita belajar gitu. Ngapain? Tapi itu yang bikin menarik. Saya jadi ngelihat banyak kasus tentang eksorsisme di Indonesia. Saya ngobrol dengan orang. Dan percaya sih iblis itu beneran ada. I saw it with my own eyes. Orang kerasukan iblis seperti apa. Saya juga pernah lihat Pak orang kesurupan soalnya. Jadi percaya tuh orang biasa perempuan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia kan bukan aktor. Iya, nggak mungkin dibuat-buat. Matanya itu beda, men. Iya. Gua kan sutradara. Iya. She's not the same person. Dan suaranya berubah. Terus ngomong bahasa Latin, bahasa Aramai. Gue bilang, wah ini nggak mungkin. Udah nggak bener nih. Terus waktu kita lihat ya, langit tiba-tiba gelap terus pohon tiba-tiba gerak-gerak. Wah ini udah kayak film nih. Dia bilang, demon is real guys. Jadi jangan nggak percaya. Tapi sebenarnya simpel ini aja. Lu percaya ada Tuhan, harusnya lu percaya ada setan. Iya, karena itu kan diciptakan kan ada. Iya, kan Tuhan menciptakan iblis dan juga untuk itu kita. 2 tahun yang sangat melelahkan belajar tentang fisik, eksorsisme. capek batin ya Pak. Dan gue digangguin juga, men. Oh ikut juga. Dari pertama mereka ngomong, mereka tuh gak akan suka lu bikin film ini. Karena dari pertama dia bilang bahwa bedanya dengan film horror lain. Film ini kita mengutamakan Tuhannya. Gak suka mereka. Ngerasa, ganggu penulis gue nih. juga diganggu. Gue diganggu. Aduh kacau deh. Tapi ya. Dan hasilnya tapi luar biasa. Ya dan secara di dunia nyatanya juga gak gampang kan. Siapa sih orang mau nonton film Katolik? Ada aja lu. Iya. Ya. Dan ternyata banyak berhasil. Dan satu hal yang saya suka Pak. Jadi Kuasa Gelap itu gue nge-MC press con. Terus dikabarin pada saat itu. Gala premier Paropron pengen hostnya itu yang Katolik juga. Enggak juga. That's wrong information. Itu gimana Pak? Ya nanti gue jelasin. Masalah soal itu dulu ya. Yang eksorsisme itu. Dan saya tuh bukan orang yang ngawur. Saya tuh orang bertanggung jawab. Jadi karena saya pengen bikin film ini, tapi kan tahu beresiko. Saya harus fair dengan para investor saya dong. Jadi gimana caranya kita nyiptain jaring supaya aman. Kalau misalnya jatuh pun nggak terlalu sakit lah. Oh iya. Kalau nggak kan lu asalnya bikin film lu gimana duitnya duit orang men. Idealis boleh tapi tetap dong, ada jagain. At the end of the day ini kan show business. Jangan cuma inget show ya doang, bisnisnya juga lu ingetin dong. Jangan bikin film seenak dulu kan. Jadi gimana? Dari awal saya tahu bahwa film ini punya potensi untuk
dijual keluar. Pertama saya deal dengan Netflix. Nah, karena The Most Beautiful Girl in the World itu Iya. Terbukalah. hubungan saya dengan Netflix bagus. Iya. Jadi udah kita punya output deal. Jadi Kosa Gelap aman di Netflix. Karena nggak semua film dibeli Netflix. Enggak segampang itu Terus coy masuk saya OTT punya apalagi Netflix. rekan di WME kan, William Morris Endeavor itu dan suka dengan premisnya. Exorcism Katolik di negara Muslim terbesar di dunia. Menarik nih orang angle-nya. Coba lah kita mulai jual-jualan di mana. Dan waktu itu ya, waktu belum rilis, kita berhasil jual ke 23 negara. Ya lumayan lah. Gue Gede bilang. Pak itu. Enggak terlalu banyak. Enggak ya untuk Tapi Indonesia. setelah filmnya jadi, Iya. mereka nonton. Banyak akhirnya beli. Total yang beli film Kosa Gelap itu 53 negara. 53 Di negara. seluruh dunia. Jadi dari itu Netflix udah BEP. Jadi udah aman dong. Wow, jadi sebelum tayang kayak Iya, udah kan aman. itu tanggung jawab saya sebagai produser. Iya. Harus bisa ngamanin investor. Kalau enggak kasihan. Orang itu banyak kapok invest ke film karena gitu. Iya. Lu enak udah untung lu dapat fee dan segala Betul, macam, betul. dapat film lagi. Tapi Pertanggungjawabannya gimana? investornya boncos gue bilang. Iya. Gue enggak sih, gue enggak mau seperti itu sih. Gue pengen orang itu seneng invest di film Indonesia karena bukan cuma sekedar untung, paling enggak jangan rugi deh. Betul. Jadi ada yang bisa dibanggakan Iya. gitu kan. Duitnya balik dan segala macam. Dan kita sebagai produser harus bertanggung jawab. Dan industrinya sehat jadinya. Iya. Dan orang mau invest terus gitu kan. Iya, mau invest Jangan terus. hit and run, tau Betul, istilahnya kan. betul. Yang penting gue dapat duit, persetan lu rugi Nah, gitu itu kan. tidak Jangan satu gitu. dua orang ya Pak ya. Banyak. Saya Dan lihat kayak, ternyata kan ini. 1,4 juta penonton gitu kan. Happy lah, semua happy lah. Dan Tapi- semua yang tergabung dengan Kosa Gelap happy. Ya, Dan saya happy Iya. karena ini impian dari SMP. betul dan akhirnya terwujud. Iya. Ya, tapi saya happy-nya gitu Pak pada saat gala premier pemilihannya adalah yang relate hostnya itu dengan aku happy banget jadi kayak bener ternyata Paropron aku bilang ke banyak orang kalau nggak MC Kosa Gelap enggak karena gue tahu Paropron visinya gimana dan bener aneh banget kalau gue yang nggak ngerti sama sekali tentang ajaran itu kan kuat banget ajaran Katolik rada aneh ntar gue ngebawain masa gue opening assalamualaikum gitu Pak let's say misalkan gitu ya Nah, Tapi bukan itu. gimana Pak Jadi gue waktu itu gue ngomong ke Bubu dan semuanya. Dan gue bilang gue suatu saat akan ngomongin ke dia langsung. Sekarang gue ngomong. eksklusif di Bersinema Podcast. Jadi gini, menurutku industri film kita ini sangat berkembang. Ya. Ya, sebagai gambaran ya. Pada saat waktu pandemi semua bilang udahlah film lahir baru matilah. Ya. Matilah bioskop tutup 2 tahun gimana. Saya sih mungkin karena saya hopelessly optimistic ya bilang enggak lah. Saya bilang enggak sih. Indonesia pasti Rilis akan- film lagi ya pandemi. Iya, pasti akan bounce back saya bilang gitu. Dan benar 2022 itu kita breaking record kan 59 juta tiket terjual film Indonesia doang ya. Kita nggak usah ngomong film asing lah. Iya. Yang previous recordnya kan 56, 59. Tapi saya bilang, oh itu kan revenge buying. Setelah 2 tahun di pandemi ya kan Ya. semua revenge. Oke, make sense. 2023 nanti pasti akan menurun. Gue bilang, iya. Tapi ternyata masih 56 juta. Oke dong. Yes. Karena kan berikutnya 56. Ya. Nah, 2024 lalu kita ngomong pasti akan naik. Cuma nggak akan ada satupun, percaya gue, nggak akan ada satupun orang percaya bahwa kita bisa 82 juta. 80 juta. 82 men. 82. Dari 59 ke 82 kan ketinggi. Yes. Dan tahun ini 2025 baru bulan 2 udah 8 juta tiket men. Iya. Indonesia. Gila nggak lu? Gila men gue bilang. Gila banget itu. Padahal kalian harus tahu layar kita itu nggak bertambah, cuma 2.200. Nah, nambah 1-2 layar lah. Iya. Ya kan? Sebagai perbandingan buat orang-orang nggak tahu ya. 2.200, oh kan udah banyak 2.200. Enggak. Penduduk kita 270 juta Iya. penduduk di Indonesia ya. Korea cuma 50 juta. Layar bioskopnya 8.000 coy. 4 kali lipat dari Makanya, kita. Amerika 55.000. Cina 98.000. 98.000 layar, Ya, Pak. gak usah ngejar Amerika sama Cina Iya ya. sih, tapi Ngejar tetap Korea aja. dulu lah. Korea deh. kan 50 juta penduduk, kita 270. Harusnya paling enggak kita 8.000 atau 10.000 layar. Lu bisa bayangin enggak? Wah, Kalau kita potensinya. 8.000 aja, berarti kita bisa 320 juta tiket terjual di Indonesia. Iya ya. Dan gue bilang kita akan sampai pada saat film nomor 1 kita kan 10 juta nih, Iya, KKN. KKN tuh. Akan tercapai kalau 10% penduduk kita itu nama dengan angka nomor 1. Jadi kita baru akan rasa lega kalau film nomor 1 Indonesia itu 27 juta penonton. 10% dari penduduk Iya, Indonesia. iya. Akan kejadian sih. Tinggal tunggu waktu. Tapi yang penting makanya gue berharapin pemerintah dan semua orang di luar sana bangunlah layar bioskop lebih banyak. Karena gak bisa cuma 2.200 layar itu kurang banget. Kurang ya, Pak. Banyak banget kota itu gak ada bioskop. Iya, Dan banget. orang itu harus naik bis berjam-jam kasihan Iya. kan. Jangan Cuman gitu. sekedar padahal mau nonton nih kasihan, gitu ya. Iya, kasihan. Dan
yang diperlukan bukan di kota-kota besar, tapi second tier, third tier city itu bisa kok. Yakin. Iya bener. Kayak saya ke Wonosobo sering ke Wonosobo Pak, nggak ada bioskop ya Wonosobo, nggak ada bioskop Pak. Enggak, makanya saya bilang ya, setiap kali saya kalau ke event luar negeri, saya tuh selalu nyari investor untuk buka bioskop di Indonesia. Gak ada kepentingan dengan saya. Just we need more screen, itu aja. Iya. Supaya kita bisa opening day 1 juta, kan enak dulu. Iya. Aduh, opening day 1 juta Pak. Loh, akan kejadian kalau layarnya cukup, percaya nggak lo? Iya. Akan kejadian. Sekarang lagi proses. Nah, tapi dari yang tadi dari industri berkembang apa segala macam. Itu. Lalu Jadi kaitannya? semua jadi besar gitu Iya. kan. Gak bisa sih Dias. Iya. Semua film premier 150 film setahun, MC-nya cuma Dias. Betul, setuju Pak. Gak bisa. Setuju Pak. Iya. Ini harus dari orang yang punya visi bahwa industri kita harus gede bareng. Iya, setuju. Nggak bisa. Pertama lu akan burn out. Kedua, industrinya jadi nggak sehat. Nggak bisa lah. Oh, ngobrol ke Pak, diundang ke Dipa, podcastnya Dipa. Lu gimana kalau udah mulai banyak MC di film? Lu justru gue happy. Jadi gue nggak bermain sendiri. Nggak enak tahu bermain sendiri. Justru kalau ada industrinya, jadi produser, pihak yang investor yang berkaitan dengan film tahu kalau dibutuhkan MC dalam sebuah acara film. Justru makin banyak tuh jadi makin seru gitu sih. Dan itu juga berlaku dengan PH-PH yang lain. Makanya saya juga nggak ngerti kalau banyak PH itu sirik banget lihat film orang lain sukses gitu ya. Dijegal lah, dijelek-jelekin. Ada lah, nyawa basar jelekin film orang itu ada. Ada ya. Ada pasti. Gue bilang orang-orang ini berarti nggak punya visi. Gue dari pertama, makanya gue bisa kerjasama dengan Pak Andi. Karena gue tuh yang melihat bahwa industri film Indonesia waktu itu ya, ini baru tip of the iceberg. Masih potensinya masih jauh lebih besar. Karena apa? Kita ini kurang layar, kurang orang, kurang film, kurang segala macam. Udah segede ini. Kalau nanti suatu saat kita capai potensinya, akan gede banget. Percaya gue, akan gede banget. Kita punya potensinya, kita punya semuanya. Tinggal di unlock aja. Nah gue bilang nggak bisa sendirian. Paragon sendiri gitu bikin film bagus, gak cukup. Iya. Harus kita rangkul semua. Makanya kalau ada orang yang nggak mau gaul sama ini, nggak mau gaul sama kenapa gitu ya? Gue bilang kita filmmaker cuma segini kok. Kita selalu bau. Lu boleh tanya aja. Gue satu-satunya orang yang nggak ngegeng. Gue mau temenan sama orang art house bisa, sama industri banget yang orang-orang itu bisa. Semua bisa saya. Karena apa ya nggak bang? Orang kita cuma segini kok. Ngapain harus ngegeng sih? Semua saya rangkul. Semua film Indonesia yang bagus saya dukung. Gak peduli dari PH mana saya dukung. Film laku saya selalu senang. Jadi nggak bisa gitu. Dan ini dalam semua aspek menurut saya, termasuk MC, premier film. Nggak bisa satu negara cuma satu orang di atas nggak mungkin. Doesn't make sense. Betul. 150 film setahun, masa lu MC semua sih dia nggak bisa lah. Nggak 150 juga, tapi tahu maksudku kan? Iya tahu paham. Karena sebelumnya kan memang tidak pernah jadi satu komoditi nih MC film Pak. Kan saya dulu juga gara-garanya adalah saya dulu kerja di radio, sering dapat undangan gala premier. Nggak ada nih yang mau datang ke gala premier film Indonesia. Saya doang yang mau Pak. Nonton sampai malam. Nah itu tuh nggak pernah ada identik film siapa sih MC-nya gitu tuh nggak pernah jadi satu highlight lah, nggak pernah jadi satu ini. Nah saya ngambil peluang di situ pada saat itu. Saya juga nggak menyangka pas sampai di titik ini ada banyak banget bisa kenal dengan orang-orang hebat. Makanya saya ngomong ke Bubu, saya ngomong ke Futi. Saya nanti akan jelasin langsung ke Dias bahwa dia harus tahu. Gua nggak ada sentimen pribadi dan sama dia. Saya setuju banget. Dan happy banget. Gua nganggap dia teman. Gua nggak ada sentimen pribadi. Tapi harus ada MC film lain di Indonesia. Demi berkembangnya industri MC-nya. Udah nggak bisa. Setuju. Satu lagi yang kita butuhin, tempat premier yang layak. Epicentrum is a shitty place yang nggak layak jadi tempat premier. Kenapa? Lagi. Kan layar ada panggungnya, studio satu. Gedungnya kayak gitu. Itu sampai kapan itu? Apa di renov? Gue tanya sama pengelola gedungnya kapan? Wah kita nggak tahu Pak. Gimana? Yang renov lu nggak tahu kapan selesai gimana sih? It's just nggak bisa sih. Film industri kita udah berkembang segini ya. Kita harus punya sekelas Chinese main teater yang di Hollywood yang buat premier. Harus punya udah. Harus ada ya Indonesia. Bioskop yang independen berdiri sendiri gitu ya. Nggak di mall gitu ya. Yang kayak gitu bicara karpet segala macam. Semoga ya jika Tuhan mengizinkan, gue sih pengen bangun satu seperti itu sih. Ada. Nah itu makanya kan dari layar kebutuhannya banyak. Pak Ropron ke depannya juga akan ada bangun bioskop. Pengen sih. Ya maksudnya memang bikin buat premier. Sehari-hari ya tetap ada pemutaran film biasa, tapi bukan itu tujuannya. Jadi kalau premier akan kita kosongin semua buat premier. Dan untuk film apapun boleh ke sono. Boleh ya. Harus dong. Karena premier untuk industri film tuh satu hal yang luar biasa ya Pak ya. Itu rayaannya gitu ya. Iya, dan gue pengen ada tempat yang layak loh, orang benar-benar bisa nongkrong, ada restorannya, ada lounge-nya. Semua ada, nggak gitulah.
Ya. Jadi akan tapi tadi pencapaian tadi kan berpengaruh banget sama layar, Pak. Ya. Nah, saat ini gimana potensinya? Kan Bapak mungkin lebih kenal dengan stakeholder pemilik layar nih. Mereka punya visi dan optimisme yang sama nggak dengan industri dan optimisme jelas gitu ya, karena angka nggak bohong gitu. Cuma memang nggak ada pemain baru itu. Jadi gue nggak bisa berharap bahwa mereka tiba-tiba mau secepat mungkin sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Ya. Kayak contoh 21, dia itu udah ngomong dari pertama mereka nggak mau ke second tier, third tier city karena nggak nyampe duitnya, ya kan? Yang menurut gue wajar, biar dia bermain di sono aja, ya dong. Ya. Nah sebenarnya saya berharap CGV sama Cinepolis, tapi saya tuh pernah ngobrol dengan CGV waktu itu ya, di event film di Las Vegas waktu itu ketemu sama orang Koreanya, bukan orang langsung. Dia bilang nggak bisa, Ron, kita hitung-hitung duitnya nggak masuk nih, hasil tapi ROI-nya nggak masuk, kelamaan untuk bisa itu. Nah jadi kita memang harus ada subsidi pemerintah juga. Dan pemain baru sama sekali di bidang film untuk bangun bioskop. Kenapa pemerintah jadi gini? Semoga didengar sama orang pemerintah ya. Gue sih berharap banget nih. Jadi ini punya ide lama dan saya nggak punya kepentingan apapun. Benar-benar cuma pengen nambah layar aja. Jadi kalau kalian tahu APBD di Indonesia ini sekarang kan banyak ya, otonomi daerah. Itu selalu ada dana kesenian. Selalu. Ada ya. Ada berapa miliar tiap tahun dan harus habis. Kalau nggak habis kan ya, kalau nggak habis tahun depannya dikurangin soalnya. Itu ide bodoh banget sih. Atau siapa yang rancang tapi itu bodoh banget. Jadi akhirnya dihambur-hamburin. Akhirnya tau nggak, bikin pameran inilah, kesenian ini yang sorry itu sih ya. Bukan bilang nggak penting, kesenian penting. Tapi gak ada roadmapnya. Apa sih? Dia buang-buang duit doang. Impactnya apa ke depan, jangka panjangnya? Misalnya, semua APBD tiap daerah itu dibuat bangun bioskop di kota-kota tertier second tier city. Bioskop gak usah sekelas 21. Biasa aja, yang penting layak, audio video layak, 3 layar deh tiap kota kecil gitu ya. Itu akan sangat-sangat bagus buat film Indonesia. Dan juga buat mereka untuk self sustain. Pertama, orang-orang di daerah itu nggak nonton film-film Hollywood. Jadi nggak usah takut kalau akan jadi ada penetrasi asing, nggak ada. Dikasih film Kingdom of the Planet of the Apes, wopoy monyet ngomong ya kan? Ya dong. Gak masuk. Gak relate. Dikasih film sci-fi Dune, apa ini? Gak ngerti. Dikasih agak lain, nonton rame baru. Ipar dalam maut, nonton. Jadi nggak usah khawatir. Itu pertama. Jadi makin gede film Indonesia. Kedua, itu kan nanti kan bioskopnya kan masuk ke APBD. Iya. Tiketnya. Tinggal lu bagi sama produser. Jadi lu punya mesin uang sendiri. Yang daripada lu buang gak ada hasilnya, gitu aja. Kan jadi mesin uang. Iya juga ya. Makanya gue bilang semua, gue ngomong ini harus dari Pak Prabowo. Bikinlah bioskop punya APB. BUMN kan rugi terus kan. Ini lu bikin BUMD, dikelola bener, pasti untung. Iya, dari bioskop kan perputaran dan orang suka jangan nonton. Jangan mikir kayak di Jakarta ke bioskop tuh jauh susah. Kalau kota kecil ke bioskop 5 menit, kan jaraknya kecil, nggak macet, motor dia kan 5 menit. Dan tuh tau nggak, karena mereka punya hiburan lain, beda dengan Jakarta ya. Itu ada konser ini ada pameran ini. Kan mereka nggak ada, betul. Jadi orang pacaran, orang pulang kerja, orang sekolah, nonton. Lagi kota ketiga, kota kedua, second tier, ada hiburan lain. Karena terbukti, begitu ada bioskop baru buka di kota manapun di Indonesia yang belum pernah ada bioskop, occupancy rate selalu dari 70%. Karena mereka itu sangat-sangat haus hiburan. Wow. Sedangkan kita 30% occupancy rate aja udah happy. Iya. Jadi emang potensinya gede banget ya. Tinggal digerakkan aja. Ya. Dan ini harus ada andil pemerintah. Benar. Harus ada ikat baik dari pemerintah. Betul, berat kalau ngandelin full investor. Berat lah. Soalnya ada orang karena lu bikin tiketnya mahal, mereka juga nggak mampu, kasihan kan. Iya benar, kayak kan kalau nggak mungkin sama kayak Jakarta 35.000 sampai 50.000 gitu, atau weekend 70.000 gitu. 15.000, 20.000, 30.000 bisa lah. 30.000 masih dapat lah ya. Weekend 30.000 gitu ya Pak. Bisa lah. Hari biasa 20.000. Iya pas. Satu lembar kan 20.000 kan, bisa lah. Iya lagi, potensinya gede padahal ya. Dan sekali lagi, gak banyak yang mikirin ini kenapa? Karena mereka gak peduli, mereka cuma memperkaya diri. Iya. Saya dari kecil, saya tuh mikir gimana kita supaya industri kita besar, kita gede bareng-bareng. Gak enak lah gede sendiri, karena begitu industrinya saya kalau gak gede, lu gak bisa gede juga. Setuju Pak. Makanya dia, gak bisa cuma MC film cuma satu, gak bisa. Gak bisa. Now you understand my vision. Iya, I know. Gue bilang gue nanti akan jelasin ke dia langsung. Ini bukan personal, gak ada masalah dengan iya benar. Tapi ini demi industri. Iya, you have to see my vision. Iya.
Makanya Feli sekarang mulai dipanggil-panggil nama. Iya, bener. mulai Aku seneng. happy banget, ada Feli, ada Ucit, ada Ovi. Harus. Iya, Lawrence juga. Netflix tuh, aku suka Netflix tuh digilir, bukan digilir ya bahasanya, tapi tiap event nggak redundant. Jadi ganti-ganti terus. Aku kebagian yang Tebusan Dosa, tapi sama Gaspar, terus Iyas yang mana, Danang yang mana gitu. Jadi Jaslyn yang mana. Jadi semuanya kebagiannya rata tuh Pak. Dan itu oke buat industri. Aku kan gue sekolah ekonomi Pak, tapi kan nggak dipakai keguruan. Gue dari sipil juga dipakai. Aku bilang gini kayak nggak bagus toh kalau di industri gue sendiri. Contoh gampangnya deh kalau gue mikirin diri sendiri ya. Bukan cuma film, industri apapun nggak bagus kalau cuma sendiri. Iya, kasarnya kalau buat gue peduli sama egois nih, gue nggak bisa naikin harga tau. Karena nggak ada pesaing Pak. Iya kan? Loh, iya kan gimana gue taunya gue udah sama atau enggak dengan yang lain kalau nggak ada barang lain atau nggak ada kompetitor. Competition is good. Iya, jadi gue nggak bisa tuh tiba-tiba naikin. Kenapa lo tiba-tiba naikin? Orang nggak ada siapa yang nyundul atau gimana? Enggak, karena kan nggak bisa jual pengalaman karena mainnya sendiri. Beneran, jadi kayak dilemanya gitu. Jadi happy dengan banyaknya teman-teman di industri. Makanya ini ada Bersinema Podcast kayak gitu-gitu. Tapi rame. lo jadi paham kan? Paham banget Pak. Nggak sakit hati. Oh kenapa sekarang Petroni nggak mau pakai aku? Aku justru happy banget. Jadi ada dua yang aku happy banget. Pertama Pak Robert Rodi, kedua itu pernah ngobrol sama Mas Riri. Mas Riri itu kalau ngebrief film mau tayang atau mau preskon itu hamin seminggu, hamin 5 hari manggil MC sendiri Pak, kayak dia sini ngobrol sama Mbak Mira sama Mas Riri. Gitu ya. Yang mau disampaikan, dan Pak Robert kan punya visi yang kayak gitu juga. Jadi pentingannya bukan cuman orang yang di preskon, bukan aktornya doang, bukan sutradara doang yang ngomong gimana. Kan lo yang akan MC lo harus tahu film gue tuh mau gimana. Nah, kepedulian itu tuh Pak yang saya tuh malah happy karena mungkin sama kali ya cinta sama industrinya. Iya. Itu yang bisa bikin gerak kayak cinta nih sama beneran industrinya. Peduli gitu. Maksudnya nggak bisa kita kerja sendirian, beneran. It takes the whole ecosystem sih. Ya. Baru kita bisa naik bersama sih. Yes. Nggak bisa sendirian. Dan ini ada potensinya soalnya Pak, ada besar. Sangat besar. Gede banget. Makanya saya tuh benci banget dengan PH yang egois, yang pengennya sukses sendiri, yang lain jangan sukses. Apa sih di kepala mereka? Bingung gua. You don't understand the ecosystem, the industry gitu. Pengen menang sendiri, terus jelek-jelekin film orang lain. Gue bilang buat apa gitu ya? Iya, bodoh banget sih. Sorry ya. Iya. Gak nyampe otaknya mereka itu. Industri kita lagi sih. Iya. Kecil. Nah, makanya kesuksesan dari Pak Robert Roni dari film-film yang tadi diceritakan sampai kemarin Pak Robert Roni juga ngirim di The Most Beautiful Girl in the World, film terbarunya Pak Robert Roni. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di beberapa negara, bahkan top global, masuk 10 besar. Nomor 8 ya kan, ada di posisi 8. Dan ini bukan pencapaian yang gampang. Ini romcom Indonesia, ini gimana Betul. Pak pencapaian ini? Yang bikin saya awalnya tuh ragu ya, meskipun Netflix US ini sangat-sangat happy ya. Tapi gimana juga ini romcom. Jadi something yang kalian harus tahu gitu ya. Saya kan sekolah filmnya di luar ya, di Amerika ya. Dari dulu itu semua udah dipelajari semua. US paling jago lagi nih ya. Genre yang bisa travel ke negara banyak itu cuma 5. Action, horror, sci-fi, thriller, sama martial art. Martial art sama action beda tau kan? Iya. 5 ini dong. Di luar ini nggak bisa. Karena apa? Drama, orang itu lebih suka nonton drama negara mereka sendiri. Relate. Iya betul. Komedi lebih susah lagi. Iya. Lu nggak tahu konteksnya, orang nggak bisa ketawa. You have to understand the context. Kan nggak bisa lu jelasin. Mau nonton film Indonesia, gue harus pelajarin dulu budaya dan apa Indonesia baru ngerti lucunya, kan nggak gitu kan. Iya. Jadi dari awal gue bilang udahlah, yang penting kualitas kalian happy dan harus worth di Indonesia, harus dong. Film Indonesia, kan film Indonesia cukup. Saya sama sekali nggak nyangka bisa top 10 di 42 negara dan nomor 8 baru 4 hari udah nomor 8. Gue bilang wah itu juga ya. Jujur saya bukan merendah tapi jujur saya kaget karena ini romcom. Kalau ini action ya gampang lah, iyalah ya kan. Kalau ini action thriller, bisa horror, diterima di banyak negara gitu, iyalah, udahlah. Ini susah sih. Dan saya happy karena orang itu ngerasa relate. Bahkan di banyak negara itu nomor 3, di Dominika Republik nomor 3, Taiwan nomor 4. Gue bingung kok bisa ya. Terus di Rumania nomor 5. Rumania kan apa hubungannya Rumania sama Indonesia? Tapi gitu itu kan? klubnya Adrian Mutu, negara Adrian Mutu, Parma juga. Sekarang kita ada 2 pemain Romania ada di Parma. Ada Denis Man sama Valentin Mihaila. Bener, masih update sampai detik ini. Di Romania nomor 2. Wow. Enggak, nomor 5. Nomor 5 iya, di Romania. Bingung kan. Ada banyak negaranya. Oke, ini bisa jalan di ini di situ. Iya. Jadi
saya percaya bahwa acting is universal gitu ya. Dan emosi itu universal sih. Jadi as long as you make it true gitu ya, orang juga ngerasa relate sih. Yes. Ya kalau Malaysia oke lah nomor 3 ya wajar lah, tetangga iya. Tapi kalau Rumania apa men? Dominika Republika iya nomor 3 loh, gue bilang bingung juga gue. Republik Dominika loh iya, ya Amerika Latin. Maksudku, iya dan Amerika Latin semua nerima ya. Kita top 10 di Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, Paraguay, tadi Dominika Republik, Meksiko. Masuk semua gue bilang oke juga ya. Padahal kan oke lah mereka dubbing ada bahasa Spanyol ada. Yes. Tapi kan tetap aja. Iya. Oh ya, jadi Spanyol kita juga nomor 5. Jadi pertama kali nomor 9. Iya. Naik 7, naik 5. Ulang oke nih. Jadi ya mungkin negara-negara Latin tuh relate lah dengan emosi seperti ini gitu ya. Jadi nggak cuma series Spanyol Money Heist yang tren di Indonesia, tapi romcom. Karena yang bikin jadi kaget adalah genre romcomnya. Kalau kita bisa bikin action gitu ya, ya wajar lah ya. Iya, karena ya action bisa lebih gampang masuk atau gitu. horor gitu ini atau thriller ya udah saya cukup happy sih. Dan waktu makanya Netflix langsung ngasih coba lagi mau romcom lagi. Oke, gue bilang gitu. Panjang nih berarti Pak sama Netflix. Kelihatannya sih saya cocok karena mereka juga striving for greatness gitu ya. Jadi bedanya kalau kita bikin film lebar dengan Netflix, kalau kita lebar kita cuma segini nih. Gimana kita harus mampet-mampetin. Betul, balikannya mesti gimana nih. Kalau mereka enggak, skripnya dianalisa, lu butuhnya duit segini nih, gua kasih. Asik. Apalagi nulis sendiri kan, para pro nulis. Jadi gua gede-gede skalanya. Makanya ada kapal pesiar, di pulau, TV pulau. Kalau kan Netflix gak berani gua lah bikin semahal itu lah. Mahal loh bos begitu. Mahal ya Pak. Mahal. Setnya kan kita lihat di beberapa akun juga baik ini behind the scene. Setnya aja keren banget Pak itu Pak. Dan kita sewa yak beneran kan? Iya. Mahal. Dan itu terjadi dan disupport. Ya itu makanya. Karena mereka bilang dulu memang dibutuhin cerita kok. Iya. Ya, gitu. Jadi dia tahu based on cerita, ya udah emang butuh. Jadi konsepnya adalah cerita dianalisa, lu butuh budget segini nih gitu. Dan disupport keinginan sutradara. Makanya saya sih akan terus kerjasama dengan mereka ya. Selain bikin film lebar terus harus ya karena itu kan industri kita ya. Tapi menurut saya sih saya suka dengan Netflix karena dia coba push kita untuk naik level sih. Yes, itu yang jadi penting juga karena banyak banget yang jadinya itu karena skrip disupport dengan budget yang gede gitu ya bahasanya ya. Jadinya kualitasnya yang terbukti di nggak semua memang harus semua mahal ya. Tapi itu yang dia bilang harus serve the story. Kalau story memang butuhin itu ya kenapa enggak? Saya waktu sekolah film saya selalu diingetin, kalau lo nggak punya duit, jangan bikin film tentang kejar-kejaran Ferrari. Iya dong. Iya betul. Lu gak punya Ferrari, lu jangan tulis cerita ada Ferrarinya gitu kan. So you have to write what you know and what you have gitu kan. Bukan zaman mahasiswa ya. Jadi jangan gak make sense. Itu sekarang yang terjadi di Indonesia sih. Jadi kita melimitasi kita sendiri terus karena apa? Kita tahu lah budgetnya udah gak mungkin gede. Nah, Netflix unlock that. Secerca harapan ada. Iya, the sky is the limit gitu. Artinya kalau memang masih make sense kenapa enggak gitu ya. Asal kita bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, budgetnya memang kepake buat apa, they will give it. So again, saya sih berharap itu juga akan mendorong industri kita untuk makin berani bikin film yang beresiko dengan budget gede. Dan itu harus. Dan saya bilang itu nggak bisa terjadi kalau skala industri kita nggak makin gede. Makanya layar bioskop perlu. Kalau kita punya 8.000 screen, bisa opening day 1 juta. Iya. Gak cuma 150.000, 200.000. Ya kalau opening day 1 juta Pak, udah ada yang BMP Pak langsung hari pertama. Enggak dong. Kalau kita opening day bisa 1 juta, kita jangan lagi lah budget film cuma 15 Betul. Budget film 80M, 100M gitu dong. Itu harus sesuai ya. Jadi peningkatan layar supaya kita bisa bikin film-film kayak Korea yang kayak Taigugi kayak Space Sweeper itu dong. Iya. Jadi harus ikut naik juga. Makanya gue bilang kita nggak bisa naik sendirian. Harus the whole industry naik barengan baru kita bisa bikin film seperti apa yang kita mau. Saya baru jadi staf ahli nih. Wah, gak mau. Jangan. Saya tidak mau masuk ke pemerintahan. Dari luar aja Pak, dari luar aja. Nah, tapi paham maksud gue kan? Iya, paham. Harus naiknya bareng. Gak bisa sendirian. Setuju. Lu mau punya visi bikin film 80M. Iya. Balikinnya gimana?
karena layarnya segini gitu ya. Jadi biasanya make belum sense. seperti itu. Kalau nanti layarnya 8.000 lo mau bikin Nggak usah 40 80M lah, film 40M aja balikinnya gimana? Iya, kalau layar 8.000 lo mau bikin 30M, 40M make sense Make karena dari sense. hitungannya Make mungkin. sense. Opening day udah 20M, jadi Iya. udah 40M gampang. Ya. Kalau sekarang opening di bawah 100.000, 50.000, aduh. deg-degan Pak, hari ketiga udah Jangan hilang. gitu kan, banyak film yang di Indonesia nggak sampai 100.000 kan. Iya, hilang Gimana udah. itu? Pening tuh. Mending Pak pasti Ada investor. baca 20M, penonton cuma 50.000. Aduh, gimana kan? Tapi buat kayak misalkan nih Bersinema Podcast tuh salah satunya adalah ini aneh so aneh kita nih visinya emang sangat jauh ke depannya Pak. Jadi emang satu itu karena cinta dengan industrinya dan dua pengen terlibat langsung di industri film Indonesia gitu. Yeah. Karena ini makanya ada ya oke lah dari talk show-nya. Karena nantinya pengennya ke depannya akan jadi juga mungkin akan ada pengen ke teman-teman yang ada di sekolah-sekolah atau kuliah-kuliah bikin lomba film pendek, lomba kayak gitu Pak, big script gitu bekerja sama dengan kayak Pak Ropron, Bang Joko gitu-gitu pengennya Pak. Itu potensi ya, tapi Iya, karena gini, saya tuh saya ngajar di banyak sekolah film di Indonesia gitu. Saya selalu ngomong, zaman kalian sama zaman saya itu beda banget. Bukan saya sok tua. Iya. Tapi zaman saya bikin film itu susah banget, masih pakai 35 men. Ih. Gimana coba bikin film? Aduh, gak mungkin lah. Duit dari mana? Sekarang pakai handphone udah HD. Betul. Sekarang siapa sih nggak punya handphone? Iya. Handphone, ya kalau saya yang premium ya. Iya. Udah 2K kan 1080p kan. Udah. Oh yang bagus 4K gitu kan. Gak usah lah 4K, 2K cukup. 2K lu blow up ke layar bioskop gak pecah. Udah aman. Blu-ray kan pernah gue putar di bioskop aman. Iya. Blu-ray kan 1080p. Iya. Jangan yang 4K lah, Iya. mahal kan. Terus jadi nggak perlu kamera pakai handphone. Terus lu ngedit. Sekarang apps ngedit banyak banget. gampang banyak banget. Iya. Jadi kalau lu pengen bikin film dan lu cuma bacot, lu gak akan kemana-mana. Just do it. Practice make perfect. Bikin film pendek, jelek gagal bikin lagi, gagal belajar bikin gagal. Cuma handphone. Yang main teman-teman lu aja. Gak usah pengen yang main Reza Radian. Jangan dulu. Iya dong. Jangan dulu. Teman-teman lu aja. Masa langsung Reza Radian. Iya kan, teman-teman lu aja. Iya, Dan gue bersyukur gue sekolah film gitu ya. Gue bersyukur banget siapapun yang bantu saya di dapat beasiswa. You know who you are, thank you semuanya. Karena saya benar-benar belajar semuanya. Saya harus tahu semuanya dan itu saudara yang baik seperti itu. Jangan cuma ngomong nyuruh-nyuruh doang. Lu kagak ngerti lu nyuruh-nyuruh doang lu bilang gitu kan. Gue pernah jadi DP, gue pernah jadi gaffer, gue pernah jadi sound, gue pernah sound mixing, gue harus ngedit. Gue pernah jadi aktor. Karena kita di kelas itu kita berberapa ya? 20-an. Jadi role-nya berputar. Iya, dan kita kan dipakai jadi pecah jadi berapa di film ini gue jadi sutradara. Gue yang nulis kan, gue jadi sutradara dan biasanya gue yang ngedit sama sound mixing juga itu harus. Yang ngedit, yang sound mixing juga segala macam. Nah, tapi di filmnya dia jadi sutradara, gue jadi DP. Jadi saling supportnya gitu ya, Pak. Di film berikutnya, gue jadi boomer. Di film berikutnya, gue jadi production design. Di film berikutnya, gue cuma bagian gulu kabelnya nggak apa-apa, memang nggak ada. Di film berikutnya, gue jadi aktornya dia, karena nggak ada yang main kan. Gitu. Jadi gue harus tahu semuanya. Bukan berarti gue jadi aktor yang bagus, tapi I know how to put yourself in front of camera dan become vulnerable itu gak gampang. Makanya saya tuh sangat simpati dengan aktor. Gak gampang men. Lu harus jujur dan merasa ditelanjangin oleh kamera lu gak gampang. Gue kerasa apalagi adegan waktu gue film pendek itu temen gue orang berhasil jadi filmnya aja edgy gitu. Ada adegan gitulah make out gitu kan. Aduh gimana gue beneran aktor dan terus aktris Brasilnya juga nafsuan banget. Wah, kayak orang Brasil ya. Wah gue bilang sampai di-take berkali-kali lagi kalau cantik sih cewek, tapi kan gimana ya risih gitu kan iya kan bang aktor jadi gue simpati banget jadi I know dan jadi DP juga gak gampang lighting yang bagus gimana gitu kan audio juga gak gampang ini banyak sekali filmmaker kita yang meremehkan audio padahal audio itu sebenarnya lebih penting daripada gambar kalau saya ngomongin banyak yang protes pasti tapi audio itu lebih penting daripada gambar tau gak kenapa Pak? Gambar tuh kalau di bioskop tuh cuma 2 dimensi ya, gini ya. Iya. Audio tuh sekeliling lu. Iya, setuju. Aural. Gua kasih contoh. Gambarnya seadanya, tapi kalau mixingnya bagus lu bisa nikmatin. Iya. Gua kasih contoh. Tau film Paranormal Activity kan? Iya. Gambarnya dari CCTV. Betul, men. CCTV aja. CCTV. Iya. Tapi kenapa lu bisa nonton takut? Karena audio mixingnya bagus banget. Iya. Yang mixing itu Skywalker Studio yang Spielberg itu Lucas lah. Jadi bagus banget. Kalau orang kan penting audio. Yes. Jadi gambar CCTV.
Blair Witch Project, gambar handycam gak jelas burem-burem itu laku di seluruh dunia. Sebaliknya, lu pernah nggak coba nonton gambar audio belum di mixing, gambarnya 4K cering gitu, gambarnya masih suara masih nggak enak kan? Gak bisa ditonton. Wow. Audio lebih penting daripada gambar. Tapi kalau gue ngomongin semua orang protes pasti. Tapi it's true. Dan I learned it the hard way. Gue ngedit film pendek gue gampang, karena gue exactly tahu apa. Ngedit audio mixing anjir men susahnya minta ampun. Beneran. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan audio. Dan itu yang saya sesalkan, banyak sekali yang udahlah ntar aja di post aja beresin audio. Nggak bisa sih. Berarti karena tahu dan pernah ngejalanin semuanya jadi detail sedetail itu ya Pak. Makanya orang itu kadang-kadang nggak menghargai profesinya di dunia film itu saya kecewa sih. Semua profesi itu penting, dan kalau saya ngomong gini sok film nih, karena lu nggak pernah ngerasain sih kerjaan jadi itu. Semua penting. Dan makanya saya bilang ya, saya memperlakukan aktor saya, DP, kru sampai ke OB sama dengan hormat, karena semua itu penting. Iya, sama pentingnya. Sama pentingnya, dan mereka sama-sama kru. Yang bedanya mereka cuma posisi, tapi bukan karena mereka sampai lebih penting, jabatan lebih penting apa. Saya memperlakukan itu semua sama, dan sama juga seperti saya juga di company saya Paragon ini. Meskipun saya CEO, saya nggak ada jarak sama OB saya di kantor, ngobrol biasa aja, makan juga bareng di meja sama. Saya belum merasakan ya, makan bareng. Iya biasa aja gitu loh. Ya kan kita kan sama-sama manusia, beda cuma jabatan kita. Kenapa kita harus memperlakukan orang beda? Dan I think that's how you show yourself as a human ya. Memperlakukan orang lain bukan karena jabatan, karena apanya. Jadi lu baik kalau sama orang penting, sama investor lu baik, sama karyawan lu injek-injek. Orang kayak gitu sih, sorry sih, nggak akan lama. Apalagi industri ini keras. Berarti ini teman-teman bersinema sejalan dengan apa yang Brian Domani obrolin. Waktu itu kita undang Brian Domani. Kalau waktu itu kan habis kelar syuting sama Brian Domani kan Paropron, dia happy banget dengan Paropron karena kayak naruh semua hatinya untuk kesini project ini gitu. Itu tuh happy banget ya sebagai aktor nemu sutradara yang sebegitu ya tahu mau kemana dan mau ngapain, dan sisi-sisi detailnya tuh tahu banget gitu. Nah di The Most Beautiful Girl in the World kan kembali kerjasamanya sama Reza Rahadian. Begitupun dengan aktor Pak, berarti sepercaya itu dengan. Iya, karena saya tuh orangnya rewel, detail banget soal acting gitu ya. Jadi banyak hal yang penting yang mungkin orang nggak penting itu ya, justru menganggap saya penting. Small detail things ya. Setiap lirikan, setiap gerakan apa itu saya desain. Jadi banyak orang acting itu kalau cuma dia ngomong dialog, ini acting nih, tapi begitu lagi langsung off gitu ya. Gue bilang enggak, justru pada saat gak ada dialog itu yang paling penting. Saya ngasih pressure banyak ke Sheila Dara dan Reza. Ada satu scene yang kalau udah nonton itu ya, waktu selesai press con si Reza yang baru selamat dari pulau, dia mau datang ke Sheila kan, karena nggak ketemu nih sebelumnya, tapi tiba-tiba dipeluk sama si Helen kan, sama si Helen Amira. Saya ngomong ke Sheila, sini ini penting banget. Kalau lu nggak dapet, seluruh film kita gagal. Oh yang bener lu Pak, dia bilang beneran. Dan ini nggak ada dialognya, tapi you have to show. Di sini lu sadar, baru kayak sadar dari mimpi bahwa gak bisa lu sama Ruben, ini udah gak bisa. Ini udah bukan di pulau lagi. It is a real life. Ini semuanya ini bahwa ini sekarang dari istrinya, dan lihat semua itu realisasi itu harus lihat dari muka lu tanpa dialog. Wah kok berat banget. Tapi ya itu penting, dan hal seperti itu yang gue suka. Dan ada satu scene banget yang gue suka banget ya, waktu mereka lagi rebahan gitu ya, setelah bercanda-canda gitu kan, dia bilang, tapi biasanya gimana? Ya, gue mau bubarin lah Most Beautiful Girl. Iya. Ya kan, gue cuma mau nyari apa yang ada, dan sekarang udah dapat. Lu sekarang udah dapat? Iya, orang terbaik di dunia. Dan oleh ke Kiara kan. Maksudnya kan dia, kan yang sukanya. Gitu. Tapi Kiara terus kayak tersadar terus ngomong ke atas, Helen Kusuma. Resanya gue stay di dia, terus kayak sadar kayak, anjing iya, gue kayak gue lupa bahwa gue udah milih Helen Kusuma, terus dia mulai kata tarik nafas kan, baru gue cut. Wow. Terus small things itu yang ngasih rasa, nggak ada dialog, tapi itu realisasi. Karena apa? Sekali lagi, kita sebagai sutradara kita harus ngamatin manusia. Makanya gue kalau ngomong sama orang itu gampang banget curhat sama gue dari dulu, terutama perempuan. Oh curhat langsung nangis, magnetnya langsung nangis. Gue bilang bukan karena gue apa, tapi karena I really care. I see you through all this barrier. Karena gue tuh fascinated dengan manusia. Jadi setiap orang cerita, gue benar-benar listen.
nggak cuma hear. Makanya gue bilang kadang bahasa Indonesia kan, gue nggak cuma hear, but I listen. I really care what you said, dan I really mean it. Dan itu transfer sih, orang nggak bisa bohong sih. Makanya kenapa akhirnya mereka mau buka diri dan cerita segala hal yang personal gitu ya. Because I really care. Dan itu berguna gue bukan juga gue sebagai filmmaker. Hal seperti ini yang harus gue bawa, gue simpen, yang gue pakai nanti buat film. This is real. Emosi yang kita kasih itu real. Jadi nyampe ke penonton ya juga berasa. Iya, it's something real sih. You cannot fake emotion. Ya setuju. Dan gue suka di The Most Beautiful Girl in the World ini Pak, jatuh cinta itu pas di pulau Pak. Karena yang kadang kan aku mendaki gunung ya, jadi kayak seneng mendaki gunung gitu. Jadi saat kita di perjalanan atau di gunung gitu tuh kita jadi orang yang sebenarnya kita kan. Ini juga kayak aku ngerasa relate gitu. Wah iya bener nih, di pulau berdua lu tuh nggak bisa fake. Ya sebenar-benarnya lu tuh di situ gitu. Iya, dan ini kan juga ditanya waktu kita media jangket ya, waktu kita premier ya. Kenapa sih mas ke pulau? Terus ada yang ngomong, oh ajaib, tiba-tiba jadi film survival. Orang yang ngomong gitu berarti nggak paham. Ini udah saya desain sejak awal. Jadi saya tuh suka selalu ngomong soal class warfare. Perbedaan kelas itu sangat-sangat penting buat gua. Dan karena sangat-sangat terjadi di Indonesia gitu ya. Setuju Pak. Orang itu harus satu kelas gitu untuk bisa pacaran tuh apa. Kalau enggak kelas lu, anak siapa lu gitu kan. Yang menurut gua salah banget sih. Ya gitu, karena saya background saya orang miskin gitu ya. Jadi saya nggak penting lah semua itu jabatan, kekayaan, ganteng, cantik, kerjaan, semua itu nggak penting buat cinta sebenarnya. Cinta itu masalah personality aja yang penting. Kalau personality nyambung, oke, yang lain nggak penting. Tapi kalau ngomong gitu, makanya. Dan Ruben sama Kiara ini kan dari dua yang dunia berbeda. Satu anak konglomerat, satu tinggal di rusun. Ya, kos-kosan. Ya, yang gitu. Gimana mereka bisa jatuh cinta tanpa memandang itu semua? Kalau di dunia nyata masih mereka pacaran, nggak akan jadi bener cintanya. Kenapa? Bisa jadi yang punya kuasa akan memanipulasi yang di bawah. Or even worse, jadi abuse of power. Bosnya kok, masa bos pacaran sama anak buah ya, takut anak buah yang enggak ya. Masa lu berani lu nolak bos lu ya kan gitu kan. Jadi that's a really bad. So in order mereka bisa jatuh cinta seperti manusia layaknya, gue harus strip down semua sosial status mereka. Gue harus strip down semua hal yang membebani mereka di dunia nyata. Harus di tempat di mana mereka on a equal playing level yang sama, bahwa mereka sama-sama manusia, yang lain semua nggak penting. Di pulau itu semua jabatan Ruben, duit dia semua nggak penting. Nggak penting bener. Dan itu dijelasin juga sama Kiara, dia ngomong bahwa ya yang terbaik nggak harus mahal. Di situ baru dia sadar duit itu bukan segalanya. Itu sih. Dan itu akhirnya bikin dia berani akhirnya nolak jabatannya karena dia tahu bahwa dia udah belajar banyak hal. Kan dia juga ngomong enak kok, nyaman tinggal di sini kok, yang penting happy. Kalau dia nggak ngalamin itu, emang dia bisa ninggalin warisannya? Nggak mungkin. Gede banget ya kekuasaannya gitu. Nggak mungkin. Jadi gue tuh selalu tulis itu selalu ada planting, selalu ada payoffnya. Nggak bisa ujuk-ujuk, semua itu harus didesain. Kenapa ambil keputusan ini karakternya? Karena pernah mengalami ini. Dan mereka bisa saling jatuh cinta karena pada saat itu mereka melihat Ruben as it is, Kiara as it is, baru mereka bisa menghargai mereka sebagai manusia seutuhnya, bukan lagi Ruben anaknya pemilik pengusaha TV atau Kiara yang produser yang nyolot, itu bukan itu lagi. Dan gak ada batasan apapun, bahkan handphone pun gak ada. Exactly. Iya kan, jadi dibuat kecebur apa segala macam. Mungkin kalau ada handphone masih ada pembatas tuh Pak kesannya kan, jadi kayak ada apa? Handphone kan tinggal tolong saya dimulai ini. Ada batasan yang bisa, ternyata itu udah didesain dari awal ya. Semua saya udah desain dari awal. Dan makanya mungkin itu bisa works ke beberapa negara sampai dengan top global, mungkin itunya ya Pak. Jadi semua kesetaraan cintanya tuh dapat di situ ya. Semoga sih, karena saya sering ngomong sih, saya sih nggak iri sama anak muda zaman sekarang sih. Ini salah satu juga alasan, kan ditanya kenapa sih mas bikin film The Most Beautiful Girl in the World. Berawal dari keresahan saya bahwa menurut saya sekarang standar kecantikan perempuan modern sekarang ini udah nggak realistis tuntutannya. Dan ini saya alami sendiri gitu ya. Setiap kali saya kalau buka IG, TikTok gitu, perempuan-perempuan sekarang itu cantik banget. Cowoknya juga ganteng banget gitu ya. Yang bikin kita itu jadi kayak hidup di dunia yang berbeda gitu ya. Jadi di sekitar kita kalau ada cewek udah nyambung nih, nyaman, tapi nggak secantik yang di TikTok IG. Jadi nggak make sense gitu loh. Mau nyari seperti apa? Dan itu
gue encompass semua di dalam yang endingnya, bukan spoiler ya kalau belum nonton bahwa apa sih yang lu cari, seberapa lu mau nyari cantik pasti ada lebih cantik lagi, Iya, pasti ada lebih muda lagi, mau cari ganteng pasti ada yang lebih ganteng lagi. Apa? Padahal menurut saya kecantikan fisik itu gak ada hubungannya dengan cinta. Makanya itu saya bilang segala sesuatu yang masih bisa diukur itu bukan cinta, it's about feeling dan koneksi itu gak bisa dibohongin sih. Ya setuju. Gue berharap kalian pernah mengalami hal ini ya. Lu pernah gak ketemu dengan orang yang connect banget, yang kayak dia ngomong itu kayak nyampe gitu loh. Dia ngerti gue dan gue ngerti dia. That's rare man. Iya, iya. Dan itu yang gue desain. Setiap kali Kiara ngomong apa itu kena ke Ruben. Iya. She really understand him. Iya. She really understand. Gue kasih contoh ya, scene yang paling gampang banget ya. Waktu yang terakhir aja deh. Banyak tapi gue kasih contoh yang paling nyata ya. Yang kelihatannya nggak ada apa-apa tapi gue kasih tuh ke Reza bahwa lu harus ngasih reaksi ini. Waktu dia bilang hebat ya, lu nggak terima warisanmu. Pak Gunadi pasti bangga. Itu penting banget buat Ruben. Iya. Bikin bapaknya bangga. Makanya lu kalau lihat nonton lagi kalau ngerjain. Iya. Reza mukanya beda tuh kayak. Karena gue desain tuh, gue bilang she understand you. Setiap kali dia ngomong itu kena ke hati, cep. Dan itu gak bisa diganti dengan apapun. She understand him. Dia tuh perlu, Gunadi bangga dengan dia itu perlu. Untuk seorang Ruben tuh perlu. Itu perlu. Meskipun kecil ya. Iya. Makanya gue bilang that little detail itu yang that what makes it movie magic sih. Yang orang gak nangkep gak apa-apa. Iya. Tapi kalau lu nangkep itu lebih deep lagi. Iya. Dan itu diomongin sama Kiara yang dia begitu dapat momen. Iya, dia understand. Makanya kalau yang di ending waktu yang makan ikan bakar, waktu dia bilang iya tapi aku sekarang lebih sering spend time with my mom gitu ya. Aku seneng dengarnya. It matters. Iya. Jadi Ruben mau ada 1000 cewek cantik lainnya yang rayu dia nggak akan mempan. Nggak ada yang kayak Kiara. You have to find love like that. Udah nggak penting semua yang lain. Itu dari omongan kecil doang loh Pak. Loh itu semua gue desain. Desain ya Mas. Gue pikirin semua segala macam. Karena I think that's what's love, man. A people who gets you, who understands you. You understand her, she understands you. Itu sih priceless. Itu ya. Jadi kalau belum nonton sih rugi menurut gue ya. Karena gue langsung nonton. Diundang sama Netflix di hari itu, cuman jadwal ke dokter kemarin, jadi ceritanya lagi program Pak Set gitu langsung. Dokter atau MC film lain? Nah. Kan waktu itu sebelah ada di epicentrum ada film lain kan hari itu? Enggak ada ya hari itu. Ya bukan aku juga. Kan udah mulai banyak yang enggak juga, jadi banyak. Jadi nggak bisa pas nonton langsung besokannya langsung nonton. Langsung WhatsApp tuh, dong main ke podcast dong, langsung bilang ke teman-teman Netflix gitu dan makanya langsung WhatsApp Pak Ropron. Kemarin nggak enak tuh. Nanya Mas Pandu dulu, Mas gue kalau ngundang Paropren nggak apa-apa kayak langsung aja kalau langsung lu jangan sungkan orang udah kenal iya Pak tetep aja kan ada dan yang saya suka itu ya saya belajar banyak dari Pixar sih. Pixar menurut saya itu master storyteller, jadi mereka itu banyak layernya. Anak kecil bisa nikmatin filmnya Pixar level segini nggak apa-apa, lucu seru. Tapi kalau kita orang dewasa kita ngerti lebih film itu sih beda banget sih. Dan gue juga bikin film saya yang saya sutradara saya tulis ya. Kalau yang orang sutradara kan saya nggak bisa ngatur ya. Kayak Most Beautiful Girl in the World di permukaan itu film ringan cuma gak ya romance lah. Iya. Gemes-gemes it's okay. Gak apa-apa betul. Tapi kalau lu mau kulik lebih dalam terus mikir apa segala macam bahwa gua ngomong soal standar beauty seperti itu, gua ngomong soal cinta, gua ngomong sosial status, banyak bisa dikulik. Dan menurutku itu kenikmatan nonton film ya, bahwa lu bisa nemuin hal-hal yang di bawah permukaan itu sih. Dan again, gue belajar banyak dari film-film yang saya tonton itu bahwa kita harus punya sih second layernya. Kalau film nggak punya depth, nggak punya second layernya, lewat gitu doang sih. Sekedar aja ya. Iya, lewat gitu doang sih. Nggak kerasa sih feel-nya sih. So you have to have a second layer yang di bawah permukaan kayak. Again, gak semua orang bakal nangkap ya, but it's okay. Ya gak apa-apa juga gitu ya, karena layer-layernya banyak. Harus orang bisa nangkap di layer pertama. Gue juga gak akan bikin art house kan. Yang kalau gak ngerti apa sih gak jadi gitu. Tetap orang kalau misalkan dapat permukaannya aja juga cukup baik dan terhibur dan lain-lain. Ya gak apa-apa juga. Gitu. Pak, di industri nih banyak teman-teman yang pengen baru bermunculan. Banyak banget talenta-talenta muda, PH-PH baru apa segala macam. Lo ada pandangan gak untuk teman-teman ini mengejar optimisme mereka di industri? Iya, jadi kita itu selalu ngomong regenerasi di film itu susah. Bukan cuma di film, di politik juga. Iya.
Orangnya itu lagi ya. Nah, tapi kita ngomong soal film lah ya. Aktor, aktris, DP semua susah lah. Ya. Astrada gitu ya. Nah, tapi saya juga bilang gimana kita bisa menciptakan orang-orang baru itu kalau kita ngasih kesempatan ke mereka gitu kan. Makanya saya tuh perhatiin banyak di film saya selalu banyak ngasih kesempatan ke pemain baru. Tokoh utama mungkin harus orang established lah ya. Yes, ya. Tapi sisanya sih kalau bisa mungkin gue baru. Kuasa Gelap, Lea pertama kali main film. Freya betul. Lea ya, yang Freya juga. Ada Freya. Pentas Mati cuma Emir doang yang senior. Semuanya pemain baru semua. Betul. Bumi Itu Bulat semua pemain baru waktu itu. Rainu Jaya. Iya, itu kan belum pernah main film semua waktu itu dulu semua, baru semua. Karena menurut saya kalau kita cuma ngomong doang ya nggak akan terjadi apa-apa. Kita pelaku industri ya kita harus memulai itu sih. Dan boleh percaya boleh nggak, waktu itu Bobby yang pertama kali kita hire itu belum bikin pamali dan lain-lain. Ya, Bobby Prasetyo ya sutradaranya Kuasa Gelap. Ya, karena kita tertunda karena ini itu aja pamali dulu. Tapi sebenarnya kita udah hire dia jauh lebih itu. Tanya aja. Pertama kali saya kasih percaya karena bilang ya harus kita kasih kesempatan lah orang-orang baru di industri kita. Kalau nggak akan terjadi regenerasi, harus dari kita sih. Yes, dan ini menarik ya. Jadi peluang karena gede banget ya Pak di industri. Tapi memang industri juga sekeras itu. Tadi yang Pak Ropron bilang, gue pahit-pahitin deh. Tapi kalau lo dapet kenikmatan ya lo nggak akan mau jadi kerja yang lain. Nggak akan mau. Industri aja, di film aja gitu ya. Makanya ada optimis besar nih di bersinema juga Pak. Mudah-mudahan lah punya langkah di industri film gitu nih. Mungkin akan kedepannya sering ngerepotin Mas Pandu, Pak Ropron kayak banyak nanya ini gimana sih Pak industri apa segala buku tuh pandangan-pandangan orang yang emang udah matang di industri sih Pak. Itu kan penting juga kan untuk kita kayak kemarin pas ke Jav Market itu seneng banget tuh ngeliat industri, wih segini. Udah berkembang sekali. Iya luar biasanya industri kita. Tinggal di-push aja dan we need more screen. Yes, itu dia, we need more screen. Berarti nextnya dari Pak Ropron adalah film terbarunya yang Tak Ingin Usai di Sini. Tak Ingin Usai di Sini bareng Brian Domani sama Vanessa. Ya. Itu tahun ini? Bulan 6. Oke, dibocorin pertama kali nih bulan 6 akan tayang dan ditulis dan disutradarai sendiri juga ya gini ya. Berarti Pak Ropron tuh lebih senang nulis dan nyutradarai sendiri atau produser, executive producer? Part mana Pak kalau boleh? Jadi sebenarnya saya tuh sekolahnya kan sekolah directing ya. Dan tadi saya bilang dari kecil saya suka nulis. Jadi sebenarnya memang nulis dan sutradara itu something yang personal sih. Dan sekali lagi saya sekarang punya di titik privilege di mana saya cuma mau bikin film yang saya mau gitu kan. Kalau enggak ya udah produser aja. Jadi kalau suruh pilih jelas saya pasti milih directing karena it's so personal, it's something I want to say gitu ya. Makanya Most Beautiful Girl itu udah lama banget dari tahun 2007 saya punya idenya dan I know exactly what I want to say di dalam film itu gitu ya, kegelisahan saya. Exactly juga Tak Ingin Usai di Sini gak usah kita bahas ya, tapi setelah nonton pasti tahu sih kenapa film itu personal banget sih. Nanti kita akan bahas pada saat mau tayang tuh mendekati. Nonton pasti tahu oh iya ya. Gitu sih. Dan semoga nanti film-film berikutnya juga yang saya sutradarai itu film-film yang personal dan selalu ada I have something to say sih, coming from the real concern dan kegelisahan yang ada di dunia kita sehari-hari sih. Dan romcom punya masa depan menarik Pak di industri Pak. Romcom sebenarnya jujur aja ya, kita itu harus sadar bahwa memang zaman udah berubah ya, beda ya. Dulu Hollywood bikin romcom banyak banget, Indonesia juga. Tapi memang sekarang udah nggak ada tempatnya. Saya nggak tahu apakah karena memang industri udah bergeser ya, semuanya pengen nonton film yang roller coaster istilahnya di bioskop gitu ya. Kalau nggak action, horror atau superhero gitu ya. Atau orang jadi lebih cynical, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ada romcom revival saya akan berantri paling depan sih. Dan semoga setelah Most Beautiful Girl ini banyak diterima oleh orang ya, penonton juga suka, semua suka, akan ada orang berani lagi bikin film romcom untuk lebar di bioskop sih. Oke, itu dia. Aduh, thank you Pak. Pengennya ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Robert Roni, tapi udah jam 12. Udah jam 12. Udah tadi janjian cuma bentaran, tapi ngobrol di depan, di dalam panjang dan lain-lain ya. Terakhir pesan, kalau boleh pesan 3 hal yang harus dimiliki orang di industri film apa? 3 hal yang paling penting yang harus dimiliki. Harus cinta film sih. Cinta film. Itu sih nggak bisa ditawar sih. Yang kedua harus punya integritas. Integritas. Dan idealisme itu. Jadi sama ya. Karena gini, kalau nggak punya integritas dan idealisme, akhirnya nggak akan kemana-mana sih. Itu penting sih. Dan yang ketiga, persevere.
Jadi jangan harap bikin satu film terus langsung kayak terkenal atau apa gitu ya. Jatuh bangun itu hal yang biasa di dunia film sih. Jadi harus tahan banting. Ya. Saya bertahan di dunia film itu udah 25 tahun gitu ya. Meskipun saya kelihatan muda, saya Muda udah Pak, senior. muda terus. Bahkan 25 tahun lebih tua dari umurnya dia nih Pak, kameramen ya Pak. Saya udah 25 tahun di dunia film ya. Saya ngalami kegagalan, kekecewaan itu udah banyak banget. Berkali-kali juga ya Pak. Tapi bukan hal yang bikin kamu jatuh yang define you. Tapi setiap kali ada masalah dan jatuh, kita bangkit lagi yang define us kan. Yes, dan yang nonton ini pasti ngerasain energinya sebegitu cintanya seorang Robert Roni terhadap film. Thank you Pak Ron udah mampir ke sini. Sama-sama. Akan sering kita undang kalau lagi ada film baru atau isu industri yang harus kita bahas. Karena banyak yang harus kita bahas. Yang offer tadi aja bukan ada kebahas semua. Janganlah. Kalau itu janganlah. Janganlah. Thank you Pak. Thank you banget. Ini Sama-sama. kehormatan buat Bersinema sudah bisa hadir di sini Pak Ron. Thank you. Teman-teman Bersinema, terima kasih udah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. And cut.